Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar cara membuat peta topografi dengan menggunakan AutoCAD Quicksurf dengan data yang diimport dari Global Mapper. Jadi yang pertama pastinya kita install dulu AutoCAD. Di sini sudah ada AutoCAD 2007. Kemudian kita buka langsung file yang sudah diimport dari Global Mapper atau data, formatnya DXF. Ya, kita buka aja langsung. Di sini harus sudah terinstall Quicksurf. Ini sudah ada Quicksurfnya. Kemudian langsung saja untuk cara membuat petanya langsung dengan legenda dan segala macamnya. Jadi yang pertama itu kita matikan dulu layernya. Kita sisakan 3 layer ini, contour line intermediate, mayor sama minornya. Kita matikan yang lainnya. Ya. Jadi yang tersisa adalah konturnya saja. Untuk keterangan elevasinya dihapus dulu untuk sementara atau dihilangkan dulu. Kemudian yang pertama itu kita akan melakukan smooth contour untuk merapikan konturnya. Ini kan konturnya agak meruncing, jadi kita haluskan konturnya dengan caranya di blok, kemudian pilih Quicksurf, kemudian pilih Annotate dan pilih Smooth Contour. Kita klik Smooth Contour. Dengan otomatis konturnya akan menjadi lebih halus kelihatannya. Oke, selanjutnya setelah Smooth Contour kita akan memberikan indeks konturnya. Jadi indeks kontur adalah kontur-kontur yang untuk menerangkan kontur yang ini untuk menerangkan kontur ini pada elevasi berapa, seperti itu. Caranya Quicksurf, Annotate, indeks kontur, kemudian indeks intervalnya. Karena ini interval konturnya 10 meter, maka kita isi indeks interval dikali dengan 5, jadi 50. Enter. Ini indeks layarnya, enter. Kemudian indeks widthnya itu terserah kita mau kasih berapa. Ini adalah ketebalan dari tiap indeks kontur kita. Jadi misalnya kita mau 20 tebal untuk indeks konturnya, 20 aja. Kemudian kita blok kontur semuanya, kita enter. Nah, ini otomatis akan berubah akan menjadi tebal indeks konturnya tiap 5 kontur. Jadi ini kan kontur 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kontur kelima dia akan jadi tebal. Jadi tiap 5 kontur itu garisnya tebal. Jadi nanti untuk pembacaan elevasi kita, ini biar kita tahu ini elevasi berapa, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya kita akan beri label pada kontur yang tebal ini. Jadi kita biar bisa tahu berapa elevasi dari kontur yang tebal ini. Jadi untuk pembacaannya kita baca yang tebal ini tentunya. Untuk pembacaan elevasi nanti pada saat petanya sudah jadi. Untuk memberikan labelnya atau berapa elevasinya di sini, yang tebal-tebal ini kita berikan label kontur dengan cara yang pertama itu klik polyline di samping sini ada, atau langsung di draw aja bisa. Polyline, kita pilih polyline, klik. Kalau sudah kita
gariskan, kita buat garis daerah mana saja yang akan mendapatkan label tersebut atau diberikan angka tersebut, daerah mana saja, seperti itu. Misalnya kita buat seperti ini, itu artinya daerah yang dilewati oleh garis ini, kontur yang dilewati oleh garis ini yang tebal ini akan diberikan labelnya. Jadi jika garisnya lewat sini, berarti yang akan diberikan label elevasinya di titik ini. Begitu juga yang dilewatinya di titik ini, maka di sini juga akan diberikan label kontur. Itu caranya. Selanjutnya kalau sudah dibuat garis yang akan diberikan label konturnya, selanjutnya kita akan memberikan labelnya dengan cara Quicksurf Annotate Auto Label Contour. Jadi kalau auto label contour itu fungsinya jika sudah ada garis seperti ini, maka dia akan otomatis memberikan garis pada interval 5 kontur ini. Jadi tiap 5 kontur ini dia akan memberikan keterangan elevasinya. Itu kalau auto. Tapi kalau kita pilih Annotate Label Contour, itu secara manual, kita mau pilih di daerah mana yang kita mau. Misalnya kita mau klik di sini, di daerah ini aja, kita pilih label kontur langsung. Tapi kalau otomatis, kita pilih auto. Ya, karena kita sudah membuat garis, jadi otomatis kita mau memberikan label kontur secara otomatis. Jadi caranya Quicksurf Annotate Auto Label Contour. Nah, di sini untuk label intervalnya kita samakan dengan indeks interval kita tadi. Tadi kan kita 50, jadi interval kontur dikali 5. Tadi kan interval kontur 10 dikali 5, 50. Jadi di sini kita isi 50. Disamakan dengan yang tadi. Dengan indeks kontur tadi kita isikan 50. Text height-nya kita samakan dengan yang tadi, dengan tebal dari tadi kan tebal dari garis ini kan 20. Kita bisa samakan juga untuk besarnya huruf atau angka, kita samakan 20. Kalau sudah, di sini diperintahkan select with polyline. Jadi kita disuruh untuk mengklik mana yang akan kita berikan labelnya. Jadi garis ini kan kita pilih. Nah, secara otomatis dia akan diberikan atau dia akan muncul elevasi tiap 5 kontur sesuai dengan perintah kita tadi. Tadi kan 50 meter. Otomatis di sini juga tiap 50 dia akan diberikan labelnya. Ini 450, ini 500, begitu seterusnya. Ini sudah ada keterangan. Ini elevasi dari kontur yang tebal ini, atau indeks konturnya elevasinya 40. Jadi dalam pembacaan peta nanti kita sudah paham kan? Ini otomatis ini 400, ini 450. Berarti yang di sini adalah 10 meter, 10 meter, 10 meter, 10 meter, 10 meter. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, langkah selanjutnya adalah kita membuat, kita di sini kita tambahkan dulu, kita klik yang ininya layer untuk menambahkan layer kita tambahkan layer untuk membuat legenda saja. Kita klik legenda, ketik legenda, kemudian OK. Nah, di sini kita sudah menambahkan layer 1 yang namanya layer legenda. Di sini kita klik ini, kita nyalakan layer legenda. Jadi kita nyalakan ini untuk menyalakannya, kemudian kita klik legenda.
Jadi yang kita akan buat selanjutnya itu akan masuk di layer legenda ini. Jadi selanjutnya yang pertama untuk membuat legendanya kita pilih klik ini dulu, rectangle. Jadi caranya draw, kita pilih rectangle, kita klik, kemudian ini kita akan membuat kotak di daerah peta kita atau memberikan frame di peta kita. Caranya jangan terlalu keluar peta, jangan juga terlalu ke dalam, tapi agak masuk ke dalam peta seperti itu, agak masuk ke dalam kontur-konturnya seperti ini. Jadi jangan terlalu pas di luar. Ini kita gariskan, buat kotak sampai segini. Kita klik. Ya, kalau sudah, kan sudah, kita sudah buat frame. Jadi untuk frame peta kita seperti ini. Selanjutnya bagaimana dengan yang kelebihan di luar ini? Itu akan kita potong garis-garisnya yang lewat sedikit ini. Caranya biar rapi ya. Ini caranya kita klik dulu batas dari peta kita, batasnya ini. Jadi yang di luar itu akan kita potong. Caranya klik batasnya, kemudian pilih modify, kemudian pilih trim, kita klik trim. Kalau sudah, otomatis garis kotak ini dia akan membatasi garis yang akan kita potong. Jadi kita akan memotong garis yang di luar ini. Caranya di blok aja seperti ini, dan diklik, dia akan terpotong, atau klik secara manual satu-satu bisa. Tapi kalau datanya banyak, ini kan garisnya banyak, jadi kita blok aja sekalian biar cepat. Nah, kalau sudah, kita klik escape. Ini masih ada sedikit. Ya, kalau sudah, kita klik di keyboard escape. Ya, jadi kita sudah tidak melakukan trim lagi. Jadi trimnya sudah kembali. Kemudian selanjutnya kita hapus dulu yang kelebihan ini. Ini kan dia kontur ini tidak menyambung dengan garis yang dalam tadi, jadi otomatis tidak bisa di trim. Kita hapus secara manual. Kita klik aja, klik, 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 kemudian kita klik kanan, hapus. Kita hapus, klik ini, erase. Sudah. Ini juga klik. Nah, delete aja langsung di keyboard bisa. Delete. Ini kan masih ada, kita ulangi lagi trimnya. Klik kotaknya, kemudian modify, trim, kemudian kita klik garisnya yang kelebihan ini. Kita escape lagi. Ya, udah. Kalau sudah, langkah selanjutnya adalah kita membuat grid petanya. Jadi kita buat grid petanya untuk pembacaan peta nanti biar lebih gampang. Caranya kita klik polyline, atau mau di draw bisa langsung polyline juga. Kita paskan di titik ini, misalnya kita paskan pas di
titik-titik ini kan kita tahu koordinatnya, kita baca di sini. Ini kan 43, 45, 91. Kalau di sini berarti 43, 50, 38. Itu X-nya. X itu yang mendatar ke kanan atau ke kiri, itu X. Kemudian kalau atau horizontal, kalau vertikal itu berarti Y. Jadi kalau kita pindahkan seperti ini, berarti yang berubah adalah vertikal. Tapi kalau begini, berubah horizontal. Jadi untuk membuat garis tentunya kita klik pas di garisnya. Ya, kalau sudah kita baca koordinatnya berapa, 43, 50, 42. Itu di daerah sini, berarti 43, 50, 40 saja nanti. Jadi kita biar lebih enak bacanya, biar lebih mudah bacanya, 43, 50, 5000 lah, 43, 5000 saja kita bulatkan untuk grid awalnya. 43, 43, 50. 43 kita langsung ketikkan X nya dulu, 43, 5000. Kita bulatkan ya, biar nanti kita buat di gridnya gampang. Ini untuk X dulu, untuk X yang dibulatkan. Y nya tidak apa, mengikuti saja dengan Y yang ada di situ. Kemudian koma 91, 56, 92, 5 titik 25, 62. Kemudian kita enter. Secara otomatis garisnya ini akan memulai pada koordinat yang kita ketikkan tadi. Sudah pas, tinggal kita tarik tegak lurus ke bawah. Biar lebih lurus, kita nyalakan orto. Bukan orto. Orto. Oh, tidak mau. Jadi kita langsung aja. Kita klik pas di garis yang bawahnya. Ya, kalau sudah escape. Ini sudah jadi satu gridnya. Gridnya, koordinatnya ada di, kita bisa lihat, klik garisnya, klik kanan, properties, 43, 5000. Jadi pas di koordinat 43, 5000 atau 43, 5000. Kemudian X nya untuk atasnya sama dengan atau tepat di X garis yang atau Y garis yang ini. Ya, kalau sudah jadi kan grid yang pertama, kita buat grid yang kedua. Caranya, klik garis yang pertama tadi atau grid yang pertama, kemudian kita pilih modify offset. Kita klik modify offset. Kita klik offset. Kemudian di sini ada perintah, kita disuruh untuk memasukkan berapa jarak dari garis ini ke garis yang selanjutnya. Misalnya kita maunya 500 atau 1000. 1000 saja. Kita enter. Kemudian kita klik di arah kanan ini. Kita klik di bagian kanan. Jadi dia garisnya di copy ke arah kanan dengan jarak 1000 yang kita masukkan 1000 ini. Di sebelah kanan 1000 dari ini, atau koordinatnya 1000 meter dari titik atau grid pertama. Kita klik. Ya, ini untuk grid kedua, jarak dari sini ke sini 1000 meter. Kemudian grid ketiga, klik juga dari grid ini, diklik, klik di sebelahnya. Oke. Ini sudah cukup karena kalau kita copy lagi sudah lewat di sini. Nah, untuk X sudah jadi gridnya, begitu juga dengan Y, sama kita buat yang Y lagi. Polyline koma
9156 kita bulatkan aja, 500, enter. Otomatis dia akan mulai dari sini. Kita buat garis tegak lurus ke samping secara horizontal. Ini garisnya yang satu sudah jadi, kita copy lagi seperti tadi, klik garisnya, modify offset, sama, kita harus samakan dengan X tadi. X tadi kan 1000, Y nya kita masukkan 1000 juga. Kita copy ke arah bawah karena ini kan di atas arah bawah. Set, kita klik lagi yang sebelumnya, kita copy lagi, set, klik sebelumnya, klik lagi yang di bawah, klik yang sebelumnya, klik lagi yang di bawah. Sebelumnya, karena ini sudah kelebihan, kita escape, kita klik garis yang ini, kemudian kita klik kanan, erase. Sudah oke, gridnya sudah jadi. Langkah selanjutnya akan kita berikan titik atau angka koordinat di grid yang ada ini. Jadi di atasnya kita beri angkanya. Caranya kita klik ini atau di draw text, ya ini draw text multiline text, kemudian klik di sini. Jadi kita ulang lagi caranya, draw text multiline text. Kalau sudah, kita klikkan di sini, di daerah yang akan kita berikan angkanya. Ini kan untuk angkanya di atas gridnya biasanya. Untuk X dulu. Jadi X tadi kan kita tahu di sini koordinatnya tadi 43 5000 yang ini. Jadi kita masukkan 43 5000. Kita hurufnya diperbesar aja. Di sini kita ganti misalnya 50. Kita blok lagi, kita kasih 50. Oke. Kita langsung oke. Ya, kalau sudah kita klik ini, angkanya ini kita pindahkan agar lurus. Ya, kalau sudah kita buat lagi untuk semuanya, kita copy aja, klik ini, kita CO, klik atau ketik CO langsung di keyboard, di command ini kita tuliskan CO, enter. Kemudian kita klik di angka yang kita mau copy, tempatkan di angka yang kita akan berikan grid. Oke. Lanjut lagi di angka selanjutnya. Oke. Jadi kan yang pertama kita sudah tahu 43 5000, sedangkan interval antara grid 1 sama grid yang kedua itu 1000. Otomatis di sini 43 6000. Kita klik 2 kali aja, langsung masukkan. Oke. Ini klik 2 kali, 43 7000. Semuanya dibuat seperti itu, 43 8000. Karena di sini kita bisa cek properties 43 8000 sama untuk X-nya. Kemudian untuk Y juga sama. Kita draw text multiline. Kita masukkan di sini. Ini kan kita tadi berapa kita di sini? Cari tahu dulu. Properties untuk Y-nya 9156 500. Berarti kita 91 draw text
9156 Oke, ini kita samakan dulu, kita blok dulu seperti kita melakukan di Word, di blok 50. Oke, ya, kita tahan, pindahkan. Kemudian untuk memutarnya kita klik, kemudian klik ini rotate, kita akan putar seperti ini. Oke, kalau sudah, pindahkan lagi. Sama, kita copy lagi, enter. P3 6000 kita rubah lagi, P3 7000. Kita rubah dulu yang ini, 43 9156 5000 ini 915657 karena intervalnya 1000. Kita ini juga sorry, ini menurun ya, kalau ke bawah lebih rendah, berarti 56 berarti 55 91 556 atau ini kan 55 jadinya, 55 500. Kemudian 154 54 53 52 53 54 55.
Oke, ini sudah jadi grid-nya. Selanjutnya kita akan buat lagi frame untuk peta sama grid-nya. Misalnya sama draw rectangle, kemudian kita buat kotak biar rapi. Kita klik, ya sudah jadi. Selanjutnya kita akan buat ruang di sebelah kanan untuk legendanya. Kita klik. Rectangle lagi. Matikan dulu snapnya biar gampang. Kira-kira seginilah untuk kita buat legendanya. Oke, kalau udah, selanjutnya kita buat garis pembatas. Nyalakan lagi snap. Ini garis pembatas untuk legenda. Jadi untuk pertama itu kita buat judul petanya dengan cara draw text multiline text. Kita klik kita buat kasih 50, kemudian atau 60 lah biar lebih besar, bisa kelihatan hurufnya. 60, jadi judul petanya peta topografi. Daerah Kaliurang atau daerah Kaliurang aja lah. Daerah mana di peta ini, seperti itu. Kemudian ke tengah. Kalau sudah, klik OK. Atau kalau ini kurang besar, kita besarkan lagi aja, 980. Oke. Atau bisa ditambah lagi 100 saja lah. Oke, kalau sudah, judulnya sudah ada, kita kasih arah utara. Arah utaranya caranya polyline lagi, draw polyline. Ada beberapa model yang mau yang seperti apa bisa. Kalau sudah, kita kasih keterangan utara, draw text N.
Kemudian kita arsir daerah sini biar jadi hitam putih. Serahnya klik ini. Klik daerah yang mau diarsir. Sorry, ini kan hitam jadi putih aja. Ya, outer sudah jadi. Selanjutnya kita akan buat skala. Caranya kita rectangle lagi, kita buat garis sini ke sini. Dan garis ini kita copy, kita CO atau kita move, ini move, kita pindahkan ke bawah sini. Kalau garisnya sudah, kita garis polyline lagi seperti ini. Oke, kalau sudah, kita kasih warna lagi putih. Kita kasih keterangan angka. Ini 0. Ini untuk skalanya ya, skala geografis yang kita pakai. 0 ini berarti, ini kan sini ke sini 1000, berarti ini 250. Ini 500. Terlalu besar, mungkin 50 aja. Ketebalan 50 aja.
ujungnya 1000. Oke, sudah jadi skalanya. Selanjutnya kita garis lagi, draw polyline, buat garis batas. Oke, sudah jadi. Selanjutnya kita membuat legenda. Ketikkan legenda lagi. Legenda. Kita rectangle buat kotak. Sudah kita kopikan, dan kita di sini cuma 2 legenda aja. Kalau sudah, kita buat keterangannya. Kita blok, atau ini aja kita kasih tebal. Di sini kita tebalkan, mungkin tambah lagi. Oke, kalau sudah, di sini juga sama, dibuat seperti itu. Jadi keterangannya nanti ini sama, tebalkan juga 40. Di sini kita kasih keterangan indeks kontur. Oke, kita panjangkan aja. Di bawahnya label kontur. Jadi untuk label kontur ini kita kasih label di sini berapa? Quicksort, annotate, sama kita pakai label kontur. Kita klikkan di daerah yang kita mau kasih label, klik, enter, quicksort, label kontur, klik, label location, enter, text height 80, enter. Sudah, ini sudah jadi. Kita ganti contohnya 500. Oke. Ini kita tarik aja dulu.
Ya, sudah jadi label konturnya. Selanjutnya kita akan buat, kita kasih batas lagi, kita akan buat instansi kita, misalnya dari kampus apa, seperti itu. Jadi di sini kemudian dibuat oleh siapa, seperti itu caranya. Misalnya kita masukin gambar dulu, insert file, nah ini kita masukin foto dulu. Bukan ini, sorry. Nah ini kita pilih gambar, misalnya kita mau gambar punya, kita masukin gambar apa di sini gitu, seperti itu ya. Foto misalnya alat tambang aja lah, kita input gambar ini, misalnya gambar ini. Oke. Ya, gambar sudah ada. Sudah kita masukkan enggak, ini yang di terakhir ya. Ini agak ke atas sedikit. Untuk beri ruang di sini. Kita garis lagi di sini. Kita kasih teks. Di sini kita kasih dibuat oleh siapa ya. Dibuat oleh Agus atau Lionel Messi, karena saya pencinta Barca ya. Oke, contohnya Lionel Messi lah. Kemudian diperiksa oleh Luis Enrique misalnya, pelatihnya kan sekarang. Kemudian kemudian kita ini masukin kampus kita. Ini kasih keterangan kampus kita. Ini tugas apa, seperti itu bisa. Tugas kuliah kampus kita, misalnya Barcelona, atau kampus kita aja lah, seperti itu. Terus kuliah kampus kita FC Barcelona
biar tidak ada yang dirugikan lah, seperti itu. FC Barcelona Spanyol. Oke. Kita blok lagi. Tahun 2017. Ya, ini peta kita sudah jadi, sudah selesai semua. Petanya ini sudah jadi. Jadi seperti ini hasil untuk peta kita. Jadi di sini kita bisa baca gridnya berapa. Jadi koordinatnya ini di sini 3.500 sampai 3.000, 435.000 sampai 436.000. Jadi ini peta kita sudah jadi. Selanjutnya kita ya sampai di sini aja dulu. Jadi bagi mahasiswa yang ada tugas kampus mengenai peta topografi menggunakan Quicksurf, itu caranya seperti ini dengan data yang diimport dari Global Mapper. Mungkin sekian dari saya. Kalau ada yang kurang mohon dimaklumi, karena di sini saya juga masih belajar seperti itu. Oke, terima kasih.